Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mengerjakan proyek mata kuliah administrasi sistem. Dengan proyek kami yaitu DNS server dan DHCP server. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menerapkan konfigurasi DHCP server dan DNS server pada mikrotik. Yang dimana mikrotik berperan sebagai repeater dengan upstream dari hotspot HP dan didistribusikan oleh access point. Berikut ini adalah topologi jaringannya. Nah, berikut ini adalah alat yang telah digunakan. Untuk memulai proyek kali ini, kami sudah menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan yang sudah dijelaskan di awal. Untuk langkah pertama, mari kita nyalakan modem terlebih dahulu. Nah, untuk menghubungkan modem, kita bisa langsung saja menghubungkan power adaptor ke port yang sudah disediakan. Selanjutnya, untuk modem access point juga kita hanya harus menghubungkan power adaptor ke arah port yang sudah disediakan juga. Karena kita membutuhkan access point sebagai distribusi jaringan, maka kita harus menghubungkan access point ke arah router mikrotik. Pada sisi mikrotik, kita bisa menghubungkan kabelan ke arah port yang akan kita setting. Di sini saya menggunakan port 2. Dan pada modem access point, kita bisa colok ke port 1. Port 1 posisinya ada di sini. Dengan catatan kita tidak bisa menggunakan port 1, 2, dan 3 karena jalur ke arah upstream itu harus di port 1. Baik, selanjutnya karena kita akan mengkonfigurasikan mikrotik terlebih dahulu, kita colok kabelan ke arah port yang tidak terpakai di sisi mikrotik, dan pada sisi satunya kita harus colokkan ke laptop. Selanjutnya karena kita akan melakukan konfigurasi di sisi laptop, mari kita lihat prosesnya. Baik, untuk memulai konfigurasi pada mikrotik, kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama Winbox. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah saya download dari https://mikrotik.com. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita pertama kali masuk ke aplikasi Winbox. Dan untuk masuk ke dalam konfigurasi, kita bisa klik yang navigate dan klik di bagian MAC address. Setelah itu, kita tinggal klik connect saja. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita login di Winbox. Di sini semuanya masih kosong dan belum ada konfigurasi sama sekali. Karena pada topologi upstream kita adalah ke arah hotspot handphone, maka yang perlu kita setting pertama kali adalah wireless atau WLAN. Nah, di sini kita bisa klik menu wireless, maka akan muncul jendela wireless setting seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung saja klik pada bagian WLAN 1 untuk memulai konfigurasi, dan bisa juga klik kanan dan klik enable untuk mengaktifkan, atau bisa juga klik tanda checklist yang ada di atas. Nah, ini adalah tampilan yang akan muncul ketika kita akan setting wireless untuk menerima hotspot dari handphone. Lalu selanjutnya adalah kita tutup dulu jendela yang terbuka ini dan ke bagian security profile, karena pada dasarnya mikrotik itu tidak bisa setting langsung password saat mengkoneksikan ke WiFi. Jadi yang pertama kali kita setting sebaiknya adalah passwordnya terlebih dahulu. Untuk setting password di sini bisa klik tanda plus di menu security profile. Nah, di sini kita bisa namai sesuai dengan yang kita mau.
Di sini saya menamai dengan hotspot HP. Dan untuk bagian mode kita bisa pilih dynamic case, dan setelah itu kita bisa checklist semua yang belum terchecklist. Nah, di sini karena kita tidak harus melihat secara manual di HP kita apa autentikasi yang digunakan di HP kita, jadi kita harus checklist semuanya supaya kita tidak perlu double check. Langkah selanjutnya adalah mengisi password hotspot HP kita. Di sini kita bisa isi. Lalu setelah itu untuk save atau menyimpan kita bisa klik apply dan klik OK. Ini adalah tampilan password yang sudah kita setting sebelumnya. Tampilannya akan jadi seperti ini, dan selanjutnya kita harus konekkan password tersebut ke settingan WLAN 1. Kita bisa ke arah menu wireless, dan pada bagian security profile kita bisa langsung pilih yang password yang sebelumnya kita setting. Lalu kita klik scan pada bagian kanan dan kita klik start untuk melihat list WiFi yang tersedia. Setelah itu kita bisa klik pada WiFi yang akan kita koneksikan, dan selanjutnya adalah klik connect. Pada bagian ini WiFi hotspot sudah terkoneksi. Selanjutnya tinggal save, klik apply dan OK. Ini adalah tampilan WLAN yang sudah kita setting. Di sini pada bagian TX dan RX sudah ada traffic yang berjalan, itu artinya hotspot kita sudah berhasil tersambung ke arah Mikrotik. Karena kita sudah berhasil mengkoneksikan WiFi hotspot ke arah Mikrotik, selanjutnya adalah kita akan mengecek IP address. Nah, di sini IP address masih kosong, itu artinya Mikrotik belum mendapatkan internet atau terkoneksi ke arah internet. Maka selanjutnya adalah kita harus membuat DHCP client agar Mikrotik bisa mendapatkan IP otomatis dari hotspot HP kita. Nah, di sini kita bisa langsung saja ke menu DHCP client dan klik tanda plus di pojok kiri atas dan pilih interface sesuai dengan port yang ke arah hotspot kita, yaitu WLAN 1. Lalu selanjutnya untuk save kita bisa klik apply dan OK. Nah, ini adalah tampilan DHCP client yang sudah kita setting, dan seperti yang kita lihat di bagian IP address sudah mendapatkan IP otomatis dari hotspot HP kita. Selanjutnya adalah kita akan membuat IP ke arah modem access point. Di sini kita bisa klik tanda plus saja di bagian IP address dan isi address dengan IP yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan IP 192.168.200.1/24. Kenapa saya menggunakan /24 di sini? Karena untuk IP public. Dan untuk interface kita bisa memilih ke arah access point. Nah, selanjutnya klik apply, maka network akan secara otomatis terbuat, dan selanjutnya tinggal klik OK untuk save. Ini adalah tampilan IP yang sudah kita buat. Step selanjutnya adalah kita akan membuat DNS server. Di sini kita bisa masuk ke arah menu IP lalu ke DNS, maka akan tampil jendela baru untuk setting DNS server. Nah, di sini ada dynamic server, itu artinya Mikrotik kita sudah mendapatkan IP DNS dynamic dari arah hotspot HP kita. Karena kita akan membuat DNS server, maka kita harus klik allow remote terlebih dahulu. Lalu untuk membuat alamat DNS, kita perlu ke settingan static, ada di sebelah kanan, kita klik saja, lalu akan muncul tampilan baru. Kita bisa klik tanda plus di pojok kiri atas untuk membuat baru. Setelah kita klik tanda plus, maka akan muncul jendela baru. Di sini kita bisa namai dengan nama DNS yang mau kita buat. Di sini saya setting namanya sebagai untara.local. Lalu selanjutnya adalah kita harus setting addressnya.
Jadi fungsinya address ini untuk menerjemahkan untara lokal ini ke arah IP mana. Di sini saya menggunakan IP yang ke arah access point, yaitu 192.168.200.1. Nah, untuk save seperti biasa klik apply dan OK. Di sini sudah terbuat, dan untuk server kita bisa dengan ketik 1.1.1.1 dan juga 8.8.8.8, lalu klik apply dan OK untuk menyimpan. Nah, karena kita sebelumnya sudah setting IP untuk access point, maka kita selanjutnya harus setting juga IP DHCP di Mikrotik. Nah, di sini kita bisa ke menu IP dan DHCP server. Di menu DHCP server ada tombol plus juga, cuma kita tidak akan menggunakannya karena settingannya akan berbeda dengan config setup yang akan kita gunakan. Nah, tampilannya seperti ini. Kita cancel saja. Setelah itu kita klik DHCP setup. Nah, untuk DHCP server interface-nya kita arahkan ke access point lagi, karena kita akan setting yang ke arah sana. Kita klik yang ke arah access point. Selanjutnya kita bisa klik next. Nah, di sini DHCP address space juga kita bisa langsung next saja. Selanjutnya kita next lagi. Kita next lagi bagian ini juga. Ini adalah tampilan yang sangat krusial karena pada tampilan ini kita harus setting DNS server dengan benar, artinya sesuai dengan DNS server yang kita pakai pada menu DNS tadi. Di sini kita bisa hapus saja bagian bawahnya dan sisakan satu kolom dan isi dengan IP LAN yang ke arah access point. Di sini adalah 192.168.200.1. Lalu selanjutnya kita bisa next lagi dan klik next lagi sampai finish. Nah, ini adalah tampilan setelah kita membuat IP DHCP server. Dengan begini, access point sudah berhasil menyebarkan IP DHCP atau IP otomatis kepada pelanggan. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan fitur limit otomatis. Kita bisa ke menu queue di sebelah kiri. Normalnya kita akan membuat limitasi di simple queue. Cuma karena kita akan membuat limitasi otomatis, maka kita memakai PC queue, yang artinya adalah limitasi per device. Nah, di sini kita bisa klik tanda plus saja. Dan setelah jendela baru terbuka, kita bisa menamai interface tersebut dengan PCQ download. Nah, untuk yang pertama adalah download terlebih dahulu, dan untuk kainnya adalah PCQ. Lalu rate-nya adalah limitasi yang akan kita terapkan pada semua perangkat yang terkoneksi. Lalu setelah itu classifier-nya adalah DST address, lalu klik apply dan OK untuk menyimpan. Lalu selanjutnya untuk bagian upload, kita bisa copy di bagian kanan dan menamai ulang interface untuk yang ke arah upload. Yang lainnya bisa disamakan saja. Yang berbeda adalah di bagian classifier. Kita pilih yang SRC address. Ini adalah tampilan PCQ yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya adalah kita bisa ke arah simple queue. Nah, di simple queue ini kita bisa langsung saja klik tanda plus di sebelah kiri dan namai sesuai yang kita mau. Di sini saya menamai dengan auto strip limit. Nah, selanjutnya adalah target IP. Target IP ini adalah IP yang ke arah access point juga. Jadi saya mengisi 192.168.200.0/24. Lalu selanjutnya ke arah advance dan queue types-nya kita bisa masukkan PCQ yang sudah kita buat tadi. Nah, di target upload kita bisa klik yang sesuai namanya, target upload, dan untuk download juga sama. Lalu klik apply untuk save dan klik OK untuk menyimpan. Ini adalah tampilan simple queue yang sudah kita buat, yang bertujuan untuk limitasi otomatis di setiap perangkat yang terkoneksi ke WiFi. Proses selanjutnya kita harus membuat firewall NAT agar internet bisa
berjalan keluar. Di sini kita bisa langsung saja ke IP firewall dan klik pada bagian NAT, dan untuk pada general, pada menu chain kita bisa klik SRC NAT, dan langsung ke bagian action kita bisa pilih masquerade, lalu klik apply dan OK untuk save. Ini adalah tampilan yang sudah dibuat. Sampai di sini adalah semua konfigurasi yang kita perlukan untuk menjadikan Mikrotik menjadi DNS server, DHCP server, limitasi otomatis, dan NAT. Pada bagian IP routing yang saya buka ini adalah routingan wajib yang harus kita buat. Tapi karena ini adalah untuk DHCP, maka kita tidak memerlukannya untuk dibuat. Selanjutnya adalah setting access point. Di sini kita bisa langsung saja konekkan device atau laptop kita ke arah WiFi. Nah, di sini kita bisa menggunakan WiFi untuk tersambung ke access point. Kita klik konekkan saja supaya kita bisa terkoneksi ke access point. Nah, di sini sudah connect dan Mikrotik juga sudah lepas, artinya kita sudah bisa akses ke arah modem access point-nya. Untuk disetting, kita bisa ketik IP 192.168.0.1. Itu adalah IP default, bisa juga ke 0.1, tergantung modem dan provider atau merek yang dipakai. Nah, ketika sampai di landing page, kita pastikan klik dynamic, lalu klik OK saja paling bawah. Selanjutnya adalah tinggal kita setting untuk bagian internet setting. Karena di awal kita sudah set dynamic, maka kita tidak perlu lagi setting internet setting. Selanjutnya ke wireless setting dan set wifi name sesuai yang kita mau. Di sini saya menggunakan nama project administrasi sistem. Dan untuk bagian security mode, pada bagian ini kita pilih saja yang WPA atau WPA 2 PSK atau mix. Di sini saya memilih ini karena kita tidak tahu pada berbagai HP atau device atau laptop yang akan terkoneksi itu dia menggunakan enkripsi apa. Lalu selanjutnya pada bagian WiFi kita bisa isi semua kita. Setelah itu klik OK untuk save. Dan untuk tes apakah nama WiFi dan password yang kita buat bisa digunakan, kita bisa buka menu WiFi pojok kanan bawah dan pilih WiFi yang sudah keluar. Nah, di sini kita hanya harus masukkan password saja, klik yes. Seharusnya ini sudah terkoneksi. Nah, benar, ini adalah jaringan WiFi yang kita buat barusan. Selanjutnya kita akan tes untuk hasil DNS dan ping ke arah Google. Di sini saya akan ping ke arah nama DNS yang kita setting. Nah, di sini sudah berhasil ping ke arah untara.local. Dan di sini sudah pingannya juga bagus ya, karena memang kita langsung terkoneksi. Selanjutnya kita akan ping ke arah google.com. Nah, di sini juga google.com sudah bisa. Langkah selanjutnya saya akan coba untuk melakukan speed test untuk mengecek kecepatan jaringan apakah sudah terlimit otomatis atau belum. Di sini kita bisa cari saja speed test di Google dan pilih yang mana saja. Di sini pakai CBN Fiber karena saya terbiasa menggunakan web ini. Lalu kita klik go untuk mengecek hasilnya. Nah, di sini pada bagian download seharusnya sudah sesuai ya. Karena jika di limit 5 Mbps atau 5000 KB tidak mungkin untuk pas mendapatkan hasil yang sama dengan limitnya. Nah, di sini saya membuktikan kalau saya hanya pakai WiFi dari access point yang sudah saya setting tadi. Di sini untuk bagian uploadnya juga sama, mendapatkan
5 Mbps juga. Ini adalah hasil speed testnya, sudah berhasil. Selanjutnya untuk keamanan data dan konfigurasi, kita akan coba backup data yang sudah kita konfigurasikan. Di sini kita tinggal klik file di sebelah kiri, lalu di sini akan tampil jendela untuk membackup dan merestore, bahkan bisa kita upload juga konfigurasi yang kita punya. Di sini klik backup saja untuk membackup, lalu kita bisa namai dengan nama yang kita mau, dan untuk passwordnya juga kita bisa bebas. Lalu ada enkripsi juga. Nah, di sini saya namai dengan backup Mikrotik. Untuk passwordnya 123, lalu klik save. Nah, di sini adalah tampilan yang sudah kita simpan. Lalu untuk mendownload, kita bisa klik kanan saja, lalu klik download. Kita bisa alokasikan ke file atau folder yang kita mau. Kita bisa langsung klik OK saja untuk menyimpan. Ketika kita cek di dokumen, ini adalah file backup yang sudah kita download dari Mikrotik. Lalu di sini kita akan mencoba untuk troubleshooting masalah yang biasa terjadi. Yang pertama adalah masalah autentikasi atau password salah. Di sini khususnya saat menggunakan laptop, saat password salah, maka dia akan otomatis ditolak oleh access point. Artinya kita tidak bisa masuk ke jaringan WiFi yang dimaksud. Selanjutnya adalah kita akan mencoba troubleshooting koneksi WiFi yang tidak connect. Artinya pada saat kita koneksikan laptop ke WiFi, di sini WiFi tidak mau connect sama sekali. Setelah itu saya coba cek ke arah Mikrotik, dan setelah saya cek di bagian firewall NAT, itu ternyata untuk NAT-nya itu terdisable. Lalu saya coba enable. Nah, di sini saya coba cek lagi, saya connect ulang untuk memastikan apakah ada masalah setelah firewall NAT di enable, dan ternyata di sini sudah berhasil terkoneksi kembali ke internet. Nah, demikian adalah langkah-langkah dalam pengaplikasian project DNS server dan DHCP server dengan Mikrotik sebagai repeater dan penerapan limitasi otomatis bandwidth. Pada tingkat lanjut, sebenarnya ada beberapa settingan yang bisa diterapkan tergantung dengan kebutuhan, seperti misalnya ada hotspot atau mungkin mau ditambahkan landing page. Itu sebenarnya bisa diimplementasikan, tapi tergantung kebutuhan. Tapi untuk tahapan lanjut pada project kami ini, sebenarnya kami bisa pakai kabel dari modem FO ke Mikrotik. Tapi karena peralatan yang tidak memadai, akhirnya upstream kami ganti dengan hotspot HP. Demikian langkah-langkah pengerjaan project kelompok kami. Terima kasih. Nah, bagaimana nih teman-teman penjelasan dari teman-teman saya tentang DHCP dan DNS server? Oke nggak nih? Sorry. Action. Baik, untuk memulai proyek ini, kami sudah menyiapkan alat dan bahan yang sudah A few moments later. Wih, kejauhan ini, cek sini, cek sini. Keluar. A few Ih, sejaknya masih kelihatan, Jak, soalnya jauh, terus jauh. Meanwhile,
in our universe. One eternity later. Nah, bagaimana nih teman-teman penjelasan dari teman-teman saya tentang materi DNS dan DHCP server? Oke nggak nih my friend? Kalau oke, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.